Kita lanjutkan dengan teknik-teknik integrasi ya. Jadi kemarin adalah pengantar integral, apakah itu suatu integral itu, dimana sudah diterangkan bahwa integral adalah suatu anti turunan ya. Jadi pada intinya ini penting ya. Integral sebagai suatu anti turunan itu bisa dipandang sebagai suatu opposite atau suatu kebalikan ya. Jadi kalau integral dibalik turunan, turunan dibalik integral, walaupun tidak sesederhana itu ya. Jadi integral adalah suatu turunan karena nanti ada sesuatu yang membuat jadi sesuatu ya. Jadi sedikit tidak tentu. Nah, kecuali kalau di dalam integral tertentu di mana batas-batasnya sudah ditentukan, intervalnya sudah ditentukan, barulah itu menjadi tertentu. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui saya gambarkan sedikit bahwa integral suatu turunan jika kita mempunyai ini nanti hubungannya adalah hubungan fungsi dan turunannya dalam integral ya. Jadi nanti kita ini hubungan fungsi dan turunannya di dalam integral itu nanti akan membentuk suatu formasi atau suatu bentuk yang membuat pengerjaan integral akan lebih mudah. Nah, sebelum itu saya terangkan di sini bahwa jika suatu fungsi X diintegralkan menjadi suatu f besar ya, ini f kecil. Jadi ini suatu fungsi x, apa isinya x kuadrat min 3x dan seterusnya, atau mungkin isinya juga x sinus x dan sebagainya, terserah. Jika diintegralkan akan menjadi suatu fungsi baru. Contohnya misalnya, ini contohnya x kuadrat dx. Ini kalau kita integralkan akan menjadi sepertiga x pangkat 3 plus c. Ini misalnya seperti itu ya. Nah, ini x kuadrat menjadi sepertiga x pangkat 3. Nah, ini akan menjadi suatu yang baru. Suatu yang baru. Ini adalah fungsi x yang diintegralkan menjadi fx ya. Menjadi fx seperti ini ya. Jadi, nah, kalau dibalik nantinya jikalau fx ini diturunkan, dia akan kembali menjadi fungsi x seperti semula ya. Jadi seperti itu ya. C tidak masalah, c ada c diturunkan menjadi 0 ya. Oke. Nah, saya kembali lagi, jadi gambarannya ini suatu fungsi diintegralkan akan menjadi suatu fungsi baru ya, kecuali e pangkat x ya tentu saja. Nah, hasilnya itu kalau diturunkan akan kembali ke fungsi semula ya. Jadi kalau sepertiga x pangkat 3 ini diturunkan, dia akan kembali menjadi x kuadrat ya. Itu seperti itu ya. Silakan dicoba di rumah ya. Nah, dari gambaran ini kita bisa lihat menjadi diintegralkan menjadi suatu fungsi baru ya. Dan jika
fx ini yang hasilnya ini diturunkan, hasilnya akan kembali ke fungsi x ya. Jadi ini kembali ke sini ya. Itulah. Jadi suatu fungsi jika integralkan menjadi suatu fungsi baru. Fungsi baru jika diturunkan dia akan kembali ke fungsi semula. Demikian pula jika suatu fungsi katakanlah gx, suatu fungsi gx ya diturunkan hasilnya adalah gx. Jadi suatu fungsi kalau diturunkan, ini fungsinya adalah g besar ya, gx, diturunkan menjadi suatu fungsi baru menjadi gx. Maka dibalik sekarang, andaikan gx ini kalau tadi diturunkan, diintegralkan, hasilnya akan menjadi gx ya. Maka gx jika diintegralkan akan menjadi gx ya. Tapi tentu saja harus ada tambahan C ini ya, ini menjadi sesuatu yang menjadi suatu ya, bukan anti turunan tapi menjadi suatu anti turunan ya. Jadi konsep ini difahami betul ya. Jadi kalau suatu fungsi diintegralkan kemudian diturunkan, dia akan kembali ke fungsi semula. Demikian pula kebalikannya ya. Jadi konsep ini nanti akan kita terapkan untuk mempelajari bagaimana hubungan antara fungsi dan turunannya di dalam integral. Contohnya kita lihat ya. Kalau integral seper x min 3, kita tahu hasilnya langsung karena ini pangkat 1, ini adalah ln dari x min 3 plus c tentu saja ya. Kemudian kita kembangkan lagi. Integral dari x min 3 x min 1 misalnya ya, dx. Hasilnya adalah seper x kuadrat, jumlahnya adalah min 3 dan min 1 min 4x plus perkalian dari konstannya ini min 3 kali min 1 adalah plus 3 dx. Seperti ini. Nah kalau kemudian integralnya apa? Oh tentu saja menjadi ln dari x kuadrat min 4x min 3 ya. Oh jawabannya seperti ini misalnya ya. Misalnya sama dengan, saya tulis misalnya ya, sama dengan ln dari x kuadrat min 4x plus 3 ya. Jadi saya tulis untuk lebih jelasnya karena mungkin kurang jelas ya. Saya tulis di sini
integral dari 1/x kuadrat min 4x plus 3 dx. Oh, itu sama dengan, misalnya, ini misalnya ya, ln dari x kuadrat min 4x plus 3 plus c. Ya, misalnya seperti itu. Dengan definisi semula bahwa hasil dari suatu integral jika diturunkan hasilnya akan kembali ke fungsi semula. Nah, sekarang kalau yang ini kita turunkan, jika ini kita turunkan ln dari x kuadrat min 4x plus 3, itu turunkan ke dx, hasilnya adalah, kita tahu bahwa turunan ln adalah 1/, dari yang dikurung ya, x kuadrat min 4x plus 3, begitu. Tapi masih ada kalinya. Ingat aturan rantai ya. Kali dari yang dikurung ini, yaitu apa? 2x min 4. Gitu. Nah, dengan hasil seperti ini, apakah sama dengan ini? Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa hasilnya ini kan tidak sama dengan ini. Ya. Oh, kalau begitu hasilnya nanti dibagi dengan 2x min 4 supaya sama. Ya tidak bisa begitu, karena nanti apa? Kalau diturunkan kan menjadi ini per ya. Jadi U per V ya. Diferensialnya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa. Jadi ini salah. Jadi ini salah ya. Jadi ini adalah salah ya. Nah, caranya adalah seperti kemarin ya, kita bisa membaginya menjadi jadi ini salah ya, apa namanya, yang ini salah. Nah, cara lain adalah kita dengan seperti bentuk seperti ini menjadi A per X min 3 plus B X min 1 dx. Ya, kita pecah. Kemudian caranya seperti kemarin sudah saya saya berikan contohnya, yaitu kita perkalian silang dibagi perkalian bawah ya. Terus seperti itu dicari A-nya berapa, B-nya berapa, ketemunya baru ln sekian dan sebagainya. Ya, sudah diberi contoh sebelumnya ya, jadi tinggal mencari. Nah, sekarang kita lihat ya, jadi ini agak sulit ya. Sekarang kita lihat di sini, jika ini ya, dari persamaan tadi, integralnya di soal diganti seperti ini ya. Ini karena bisa saja misalnya seperti ini. Turunannya sama, x kuadrat, pernya sama ya, penyebutnya sama. Tapi di sini ada x min 2 ya. dx. Kalau begitu, ini apa? Tambah sulit kah? Tidak. Ini ternyata menjadi lebih simpel kalau saya langsung bisa, nanti kita buktikan ya. Kalau saya bisa langsung menjawab bahwa ini adalah setengah ln dari x kuadrat min 4x plus 3 plus C, seperti itu ya, dengan syarat ada x min 2 nya. Kenapa demikian? Kenapa saya bisa langsung, oh itu tebak-tebakan? Tidak menebak. Karena apa? Ini
adalah turunannya dari ini, ya. Jadi yang ini merupakan turunan dari ini. Kenapa? Sekarang gini, kalau ini kita turunkan, ini kan menjadi 2x min 4, ya. Jadi saya ini jawabannya ya. Saya hapus. Ini D dari x kuadrat min 4x plus 3 dx itu sama dengan 2x min 4. Ya, turunannya ini. Kalau kita keluarkan 2-nya menjadi x min 2. Ini sama dengan ini. Nah, sehingga karena ada 2-nya, berarti kita harus membaginya setengah. Ya. Masih bingung? Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Untuk ini ya, ini hanya sekedar gambaran dulu. Mungkin kalian masih bingung ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Kenapa kok seperti ini ya? Itu adalah hasil dari penelaahan kita tentang hubungan antara fungsi dan turunannya. Begitu.